Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun pagi hari ini adalah orang-orang Majus dari timur. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 12, dan di dalam ayat yang ke-11 berkata demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berguna dalam segala keadaan dalam hidup kita. Sehingga orang yang miskin perlu firman, orang yang kaya perlu firman, orang yang dekat perlu firman, orang yang jauh pun perlu firman. Seperti cerita orang-orang Majus, mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah orang-orang yang bijaksana, mereka adalah orang-orang yang terpandang di daerah mereka, tetapi mereka mencari Yesus, Sang Firman yang hidup itu, lalu sujud dan menyembahnya. Jadi siapapun kita butuh Yesus, kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat-ayat bacaan hari ini, kita pelajari ada beberapa hal penting yang bisa kita jadikan penuntun dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Allah dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan kehendak-Nya. Allah memakai Maria dan Yusuf. Allah juga memakai gembala-gembala di padang. Tetapi sekarang dalam ayat-ayat bacaan ini kita belajar bagaimana Allah memakai orang-orang Majus dari timur untuk datang dan bertanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Tetapi kemudian siapa yang dipakai Tuhan untuk menunjukkannya, yaitu ahli-ahli Taurat. Mereka sendiri tidak bertobat, mereka sendiri tidak datang dan menyembah, mereka sendiri tidak percaya. Tetapi ketika ditanyakan oleh orang-orang Majus itu, dan mereka datang kemudian menanyakan kepada Herodes, di mana dilahirkannya Mesias. Lalu ahli-ahli Taurat itu membaca dan berkata, oh, di Bethlehem, di tanah Yudea. Dari sini kita bisa melihat bahkan orang bisa dipakai Tuhan meskipun dia belum percaya. Dia bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Tuhan memakai kita bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena kehebatan dan kedahsyatan kita, tetapi Allah dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan kehendak-Nya. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini, orang yang melakukan kehendak Tuhan harus rela berkorban. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang Majus ini meninggalkan daerahnya dan tempatnya dengan membawa harta bendanya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan harus rela berkorban. Sekalipun kemudian Herodes merancangkan yang jahat, tetapi kalau orang berkorban dalam ketulusan, maka Tuhan sendiri yang akan mencegahnya dari yang jahat. Orang yang melakukan kehendak Tuhan memang harus rela berkorban, tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Dan yang ketiga, orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan pasti akan bersuka cita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah tidak pernah gagal, tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah dalam kebenaran dan ketulusan selalu akan melihat kedahsyatan kuasa Tuhan, kedahsyatan kasih Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya untuk kita bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala sesuatu. Walaupun hari-hari ini sulit dalam hidup kita, tetapi kita percaya Yesus tetap hidup. Dia tetap berkuasa. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita anak-anaknya, karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup. Kami belajar dari orang-orang Majus yang Tuhan pakai untuk membawa berita keselamatan itu kepada seluruh bangsa Tuhan. Dan lewat keberadaan orang Majus ini kami belajar untuk kami senantiasa mengerti bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan Tuhan bisa pakai kami dengan segala keterbatasan kami untuk menyatakan kehendak-Mu. Kami mau belajar seperti orang Majus yang rela berkorban dengan harta benda, kekayaan, waktu, tenaga, dan apapun yang mereka miliki untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan kami melihat sungguh pembelaan Tuhan nyata bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan biarlah itu juga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di saat kami melakukan kehendak Tuhan, ada berkat mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.